Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal terkait dengan nilai mutlak yang di dalamnya ada persamaan nilai mutlak dan juga pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 10 soal yang nanti saya bahas. Untuk itu silakan Anda menyimak dengan baik. Kita mulai daripada soal yang pertama. Nilai daripada mutlak negatif 7 ditambah mutlak negatif 5 ditambah dengan dikurang dengan mutlak negatif 12 kali dengan mutlak 2. Baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, pada dasarnya Anda harus tahu bahwa bilangan yang dimutlakkan hasilnya adalah positif. Oke? Nah, sehingga kita dapatkan kita punya mutlak negatif 7 yaitu bilangan positif. Oke? Nah, sehingga dapatnya adalah 7. Lalu ditambah dengan mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Yang kurangnya tetap karena tidak ada pakai tanda mutlak. Kemudian yang mutlak dari negatif 12, ini kan bilangannya bilangan negatif 12, tapi ketika dimutlakan hasilnya adalah bilangan positif. Jadi hasilnya adalah 12. Kemudian dikali dengan mutlak 2 yaitu tetap 2. Nah, untuk persamaan terakhir atau ekspresi terakhir kita lihat bahwa ada 3 operasi yaitu tambah, kurang, kali. Nah, di dalam matematika yang didahulukan adalah perkalian, sehingga kita harus kerjakan yang ini dulu. Oke. Nah, jadi 7 ditambah 5-nya tetap. Oke, lalu 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Oke. Kemudian karena sisa tambah dan kurang, maka dia kan setara. Kita kerja dari yang sebelah kiri, operasi yang sebelah kiri. Oke, jadi di dalam matematika ya yang paling tinggi itu adalah tanda kurung, kali atau bagi, dan terakhir adalah tambah atau kurang. Oke. Nah, tinggal Anda buat yang di sini aja, 7 tambah 5 yaitu 12, lalu dikurang dengan 24. 12 kurang 24 sama dengan negatif 12. Oke. Nah, untuk bagian kedua, nilai daripada mutlak 5x kurang 25 adalah kalau menyangkut dengan nilai daripada 5x kurang 25 dan di ruas kanannya tidak ada atau tidak ada persamaan, cuma ada bentuk mutlak dari sebuah bentuk yang mengandung satu variabel, ini kan variabelnya x dan sebuah konstantanya negatif 25. Oke. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini kita menggunakan definisi daripada nilai mutlak. Masih ingat definisinya? Nilai mutlak x itu akan sama dengan x ketika x itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Dan negatif x itu kan ketika x kurang dari 0. Sehingga kalau kita punya nilai mutlak dari 5x kurang 25, oke, ada 2, yaitu yang ini sendiri yaitu 5x kurang 25. Ketika 5x kurang 25 sama dengan x kan, ketika x yang di sini x lebih dari atau sama dengan 0. Nilai yang kedua adalah negatif daripada yang di sini. Oke, yaitu negatif daripada 5x kurang 25 ketika 5x kurang 25 kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita jabarkannya ini syaratnya. Kalau nanti kita mendapatkan soal tidak lagi bentuknya syarat seperti ini, maka kita harus ubah. Oke, kita ubah. Kita punya yang pertama 5x kurang 25 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 5x lebih dari sama dengan yang ini negatif. Kita pindahkan. Oke, jadi hasilnya adalah 25. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 5. Oke, hasilnya adalah 5. Oke. Nah, sedangkannya ini kita peroleh bahwa 5x kurang 25 kurang dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 25. Oke. Sebenarnya sederhananya tadi saya sudah jelaskan. Jadi dapatnya adalah kurang daripada 25. Jadi 0 tambah 25 ya 25. Kemudian kedua ruas kita sebenarnya bagi dengan 5. Oke. Jadi 5 bagi 5 1 kali x kurang daripada 25 bagi 5 yaitu 5. Sehingga kalau kita tulis ulang, kita punya nilai mutlak yang ini. Oke. Kita dapatkan mutlak daripada 5x kurang 25. Ternyata ada 2 nilai. Oke, nilai yang pertama 5x kurang 25 dengan syarat yang ini nih. X lebih besar dari atau sama dengan 5. Dan yang kedua adalah negatif daripada 5x kurang 25 ketika x itu kurang daripada 5. Oke. Ini nilai daripada mutlak 5x kurang 25. Nah, sekarang untuk kasus seperti ini, oke, mutlak daripada 5x tambah 10 sama dengan 25. Oke, kita bisa kerja menggunakan 2 cara, yaitu definisi dan
pengkuadratan kedua ruas. Nah, untuk kerja ini cara cepatnya adalah untuk persamaan pertama kita punya bentuk yang di dalam mutlaknya yaitu 5x tambah 10. Oke. Ini sama dengan 25. Itu kita punya bentuk pertama. Yang kedua adalah kita punya 5x tambah 10. Oke, dia sama dengan negatif 25. Jadi lawan daripada 25. Oke. Yang penting Anda sudah tahu definisi daripada nilai mutlaknya. Oke. Sehingga kita kurangi kedua ruas dengan 10. Oke, kalau yang sudah bisa cepat bisa langsung pindahkan saja. Ya ini kan hasilnya 0 kan? Tinggal 5x tambah 0. Ya tetap 5x, lalu 25 kurang 10 hasilnya adalah 15. X-nya sama dengan 15 per 5. Oke, ini kan ada kali, maka di sebelah kanan jadi bagi. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, bagian berikutnya kita punya 5x tambah 10 kurang 10 sama dengan negatif 25 kurang 10. 5x tetap. Nah, ini kan hasilnya 0. 5x tambah 0, ya 5x. Negatif 25 kurang 10. Dapatnya adalah negatif 35. Kemudian X sama dengan negatif 35 per 5. X-nya sama dengan negatif 7. Negatif 35 bagi 5 negatif 7. Sehingga kita punya nilai X yang umum ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 7. Kalau kita tulis dalam himpunan penyelesaian berarti negatif 7,3. Oke, baik, untuk yang soal nomor 4 kita akan mencari nilai X berapa yang memenuhi persamaan yang di sini nih. Oke, ini sebenarnya persamaan ya. X kurang 3 dimutlakkan sama dengan mutlak 4x kurang 8 sama dengan 12. Ya, kalau kita perhatikan ada dua nilai mutlak di sini. Yang pertama mutlak X kurang 3 dan mutlak 4x kurang 8. Oke. Nah, kalau berdasarkan definisi, maka kita punya nilai yang mutlak X kurang 3. Yang pertama dapatnya adalah X kurang 3 ketika X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X kurang 3 ketika X kurang 3 kurang dari 0. Kalau kita jabarkannya ini kita dapatkan X lebih besar atau sama dengan 3, sedangkan ini X kurang dari 3. Nah, kalau yang kedua kita dapatkan 4x kurang 8 dengan syarat 4x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kita jabarkannya ini 4x lebih dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 8 dibagi 4, x lebih besar dari sama dengan 2. Itu syarat yang pertama, dan nilai mutlak yang ini nilai keduanya adalah min daripada 4x kurang 8 dengan syarat 4x kurang 8 dia kurang dari 0, gitu kan teman-teman. Oke. Dan kemudian kalau kita jabarkan 4x kurang daripada 8, X kurang dari 8 per 4, X kurang dari 2. Nah, kita lihat kita punya syarat yang di sini nih. Oke. Perhatikan. Nah, dari syarat-syarat ini yang harus kita lakukan adalah kita menggambar dulu. Oke. Kita menggambar untuk ketiga syarat tersebut. Untuk keempat syarat X-nya. Ini kita punya 3, kita punya 2. Oke, satunya lari ke kiri, satunya lari ke kanan. Yang gitu pun 2 dan 3. Oke. Nah, kita lihat ada irisannya double. Oke, maka kita dapatkan syarat yang pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 3. Oke, ini kita punya syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita punya X-nya itu berada di antara lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 3. Ini kita punya daerahnya. Sedangkan untuk syarat yang ketiga kita punya X itu dia kurang dari sama dengan kita punya X itu dia kurang dari sama dengan bukan kurang dari atau sama dengan, tapi kurang saja ya, kurang dari 2. Oke. Nah, kita lihat ketiga syarat ini harus kita buat jadi patokan untuk menyelesaikan bentuk ini. Jadi kalau kita punya bagian pertama mutlak dari X kurang 3 tambah mutlak 4x kurang 8 sama dengan 12, maka kita gantikannya ini pertama dengan yang positifnya dulu, yaitu yang ini. Oke. X kurang 3 tambah, tapi dengan syaratnya ini, syaratnya adalah X itu dia lebih besar atau sama dengan 3. Lalu ya ini juga positif, gitu kan. Yang positif yang mana? Ya ini. Oke. Nah, jadi kalau kita iriskan yang lebih dari sama dengan 3 dan lebih sama dengan 2, maka kita punya syarat kita dapatkan X lebih dari atau sama dengan 3. Oke.
Nah, yang ini dapatnya 4x kurang 8 sama dengan 12. Kita kumpulkan x-nya. Nah, x dan 4x-nya jadi 5x min 3 kurang 8 min 11 sama dengan 12. 5x sama dengan, ya ini 12-nya tetap, pindahkan min 11-nya ya jadi positif 11. 5x sama dengan 23, x-nya 23 per 5. Oke, kita punya pertama. Nah, sekarang kita lihat 23 per 5 memenuhi yang di sini enggak? Ternyata dia lebih besar atau sama dengan 3. Dia lebih besar daripada 3 kan. 23 per 5 itu setara dengan 4, sekian. Oke, maka nilai x ini dia memenuhi. Oke. Yang kedua, kita punya x itu berada di antara 2 dan 3. Oke, berarti kita ambil yang lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti kita pakai yang ini lebih dari atau sama ini kita, saya hapus ini. Yang di sini lebih dari atau sama dengan 2 ya, karena 2-nya lari ke kanan, yang 3-nya lari ke kiri. Oke, lebih dari sama dengan 2 berarti kita pakai mutlak ini sama dengan yang ini nih. Oke, dah, sehingga kita punya yang kedua. Oke, sama dengan 12. Ya ini kita pakai yang tadi tuh. Oke, tetap 4x kurang 8. Oke, sedangkan yang kurang dari 3 kita pakai syarat yang kurang dari 3 untuk ini nih, nilainya ini. Oke, karena dia kurang dari 3. Oke, berarti negatif dari x kurang 3. Kita buat negatif x tambah 3 tambah 4x kurang 8 sama dengan 12. Oke, nah hasilnya adalah, ya ini dijumlahkan min x tambah 4x. Ini kan min 1 tambah 4 jadi 3. Lalu lengkapi dengan x. Lalu posisi 3 kurang 8 min 5 sama dengan 12. Maka 3x sama dengan 12. Kita pindahkan yang negatif ke kanan jadi positif. Jadi positif 5. 3x sama dengan 17. X-nya sama dengan 17 per 3. Oke. Nah 17 per 3 ini. Oke. Anda perhatikan. 17 per 3. Dah. Anda perhatikan bahwa dia memenuhi syarat yang di sini atau tidak. Oke. Lebih daripada 2 dan kurang daripada 3. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini dapatnya adalah 5, sekian. Apakah dia memenuhi syarat di sini atau tidak? Oke. Memenuhi tidak? Ternyata dia tidak memenuhi karena kita pun daerah x itu di antara 2 dan 3 sehingga 5-nya tidak termasuk karena 5-nya sudah lebih daripada 3. Oke, ini dia tidak memenuhi. Oke. Nah, yang ketiga, oke saya hapus yang di sini aja. Oke, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kita pakai yang x kurang daripada 2. Kalau x kurang daripada 2 maka kita ambil irisan yang ini. Ini dengan yang di bawah sini kurang dari 2. Oke, irisannya. Maka kita dapatkan mutlak dari x kurang 3 tambah mutlak dari 4x kurang 8 sama dengan 12. Dua-duanya bernilai negatif. Jadi negatif x kurang 3 tambah negatif daripada 4x kurang 8. Gitu kan, sama dengan 12. Ini min x, gitu kan. Tambah 3, ini kurang 4x. Negatif-negatif positif. 8 sama dengan 12. Negatif x, negatif 4x dijumlahkan negatif 5x. Yang ini hasilnya adalah 11 sama dengan 12. Oke. Kemudian negatif 5x-nya tetap sama dengan 12, positif 11 pindah di ruas kanan. Oke, jadi min 5x sama dengan 1, x-nya sama dengan min 1 per 5. Nah, min 1 per 5 kurang dari 2 tidak? Untuk kasusnya ini ternyata kurang karena bilangan negatif, gitu kan? Nah, jadi yang ini memenuhi. Oke. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian itu ada 2, yaitu negatif 1 per 5 dan 23 per 5. Seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian kelima, nah untuk kasus seperti ini, oke, kita kali silang mutlak yang ini dengan yang mutlak yang ini, dengan bilangan 1 yang di sebelah kanan. Sehingga jadinya adalah mutlak x kurang 4 sama dengan 1 kali dengan ini, hasilnya tetap mutlaknya ya, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita mau kerja seperti ini, maka caranya adalah kita anggap ini sebagai fx, ya ini sebagai gx, gitu. Nah, masih ingat yang mutlak dari fx
sama dengan mutlak daripada gx, kan? Maka kita dapatkan, kita harus naikkan jadi fx tambah gx, gitu kan? Lalu dikali dengan fx kurang dengan gx, lalu sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan fx-nya yaitu x kurang 4 dijumlahkan dengan gx-nya, gx kurang 6. Oke, lalu dikalikan dengan berapa? Oke, dikalikan dengan fx kurang gx-nya. Fx-nya x kurang 4 dikurangi gx-nya. Oke, kurung 3x kurang 6. Oke, sama dengan 0. Jadi x tambah 3x yaitu 4x min 4 kurang 6 min 10. Oke, kali dengan ini x kurang 4 negatif 1 kali 3x, negatif 3x, negatif 1 kali negatif 6 yaitu positif 6 sama dengan 0. Kemudian 4x kurang 10, x kurang 3x dapatnya min 2x, min 4 tambah 6 dapatnya positif 2 sama dengan 0. Oke, ini kita sudah faktorkan, ini kita dapatkan 4x kurang 10 sama dengan 0 atau min 2x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 4x, pindahkan yang negatif ke kanan jadi positif. Oke, kita peroleh x sama dengan 10 per 4, atau kita nanti bagi dengan 2 untuk pembilangan penyebutnya lebih sederhana, jadi 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Ya, ini min 2x sama dengan, ya, positif 2 pindah ke kiri, ke kanan jadi negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 per negatif 2. X-nya sama dengan, ya, negatif 2 bagi negatif 2 1. Jadi x yang ini adalah 5 per 2 dan x-nya sama dengan 1. Oke. Jadi ingat saja yang bentuknya ini. Kalau Anda sudah buat kiri dan kanannya dalam mutlak gini, maka ingat rumus fx kali tambah gx kurung lalu kali dengan fx kurang gx. Tapi jangan lupa Anda tulis fx-nya yang mana, gx yang mana. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka kita pakai sifat yaitu mutlak daripada fx yang kurang dari sebuah nilai konstanta a, maka kita himpunan penyelesaian adalah fx yang di dalam mutlak ini, oke, dia akan lebih dari negatif a dan kurang dari a. Gitu. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, maka kita punya nilai a-nya itu adalah 16. Oke, kita punya a-nya 16, fx-nya sama dengan 4x tambah 8. Kita tulis fx-nya sama dengan 4x tambah 8. Oke, bagian a-nya sama dengan 16. Sehingga kalau kita masukkan, kita punya fx lebih dari negatif a kurang, ini pakai sama dengan saja karena tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Oke, kurang dari a. Lalu kita gantikan fx-nya, yaitu 4x tambah 8 kurang dari sama dengan min a, min dari a-nya yaitu 16 kurang dari sama dengan a-nya yaitu 16. Oke, di sini ada positif 8, maka kedua ruasnya dikurangi dengan 8. Oke, tambah 8, baik juga di tengah. Oke, kurang 8. Oke, jadi ini dapatnya min 24. Oke, ini dapatnya 0, sisa 4x. Ya, ini dapatnya adalah 8. Lalu ke 3 bagian ini kita bagi dengan 4. Jadi negatif 24 per 4. Karena kita mencari x-nya kan, bukan mencari 4x. Jadi kita bagi dengan koefisien x-nya. Oke, 4x per 4 kurang dari sama dengan 8 per 4. Oke, ya ini dapatnya negatif 6. Ya ini kan 1 kali x ya tetap x. Ini dapatnya 2. Jadi kita punya nilai x itu, sebagai himpunan penyelesaian kalau kita tulis x demikian, sehingga x itu lebih besar atau sama dengan negatif 6 dan kurang dari sama dengan 2. Dengan syarat x itu elemen bilangan real. Oke. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya mudah untuk kita karena kita punya prinsipnya, kita harus tahu yang di sini aja karena dia punya tanda seperti ini, tandanya kurang dari atau sama dengan. Oke, caranya adalah kita sederhanakan bentuk yang ini dulu supaya di ruas kirinya cuma ada nilai mutlaknya. Oke, jadi karena ini ada min 8, maka kedua ruasnya kita tambahkan dengan 8. Oke, min x kurang 6, ya ini kan dapat 0 kan, ya, saya tulis 0 kurang dari sama dengan, ya ini dapatnya adalah 20. Kemudian mutlak tambah 0 ya tetap mutlak itu sendiri. Nah, kan sudah kembali ke bentuk yang sama dengan yang soal nomor 6. Oke, sehingga dari sini kita punya fx-nya yaitu x kurang 6 dan a-nya sama dengan 20. Sehingga kita punya penyelesaiannya adalah fx itu lebih besar atau sama dengan negatif a dan kurang dari sama dengan
A. Nah, kita masukkan efeknya adalah X kurang 6, gitu kan. Lalu A-nya, negatif A-nya berarti negatif dari 20. Oke, kurang dari A-nya yaitu 20. Nah, kemudian di sini kan ada negatif 6, maka ketiga ruasnya kita tambahkan dengan 6. Oke, karena kita tujuannya adalah mencari nilai X-nya saja. Oke, ini dapat negatif 14. Ya, ini kan dapat negatif 6 tambah 6 kan 0, 0 tambah X atau X tambah 0 ya tetap X, kan? Ini dapat 26. Sehingga ini kita punya himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya, oke, X demikian sehingga X itu lebih besar atau sama dengan negatif 14 dan kurang dari sama dengan 26. Caranya pasti X itu bilangan real. Oke. Nah, kalau persoalan seperti ini, maka kita menggunakan sifat, yaitu mutlak dari A kali mutlak dari B sama dengan mutlak dari A kali B. Oke. Nah, kita ubah dulu 4X kurang 1 kurang dari sama dengan X tambah 3. Kita ubah yang 4 ini jadi mutlak 4, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita kalikan dan menggunakan sifat. Oke, jadi mutlak dari 4 kali X kurang 1 kan kurang dari sama dengan mutlak dari X tambah 3. Sehingga kita dapatkan di sini 4 kali X 4X, 4 kali negatif 1 ya negatif 4. Oke, kurang dari atau sama dengan X tambah 3. Nah, kalau Anda sudah dapat bentuk seperti ini, maka Anda pakai bentuk cara yang ini. Kalau mutlak daripada Fx kurang dari atau sama dengan mutlak dari Gx, maka kita dapatkan, oke, kita punya yang pertama Fx tambah Gx dikali dengan Fx, oke, kurang Gx kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dari bentuk atau ekspresi yang terakhir kita dapatkan Fx-nya itu sama dengan 4x kurang 4 dan Gx-nya itu sama dengan X tambah 3. Sehingga kalau kita masukkan ke sini Fx tambah Gx lalu dikali dengan Fx kurang Gx, gitu kan, kurang dari atau sama dengan 0. Fx-nya digantikan jadi 4x kurang 4. Oke. Lalu ditambahkan dengan Gx yaitu X tambah 3. Lalu Fx-nya 4x kurang 4 kurang Gx-nya yaitu X tambah 3. Oke, kurang dari sama dengan 0. Oke, 4x tambah X 5x min 4 tambah 3 min 1. 4x kurang 4 nya tetap dulu karena ada perkalian terhadap sebuah kurung, maka negatif 1 kali X, negatif 1 kali positif 3, negatif 3. Oke. Jadi 5X kurang 1 dan 4X kurang X, apanya 3X min 4 kurang 3 min 7. Oke. Nah, dari sini kita faktorkan dulu sebagai titik kritisnya. 5x kurang 1 sama dengan 0, 3x kurang 7 sama dengan 0. Oke, dalam artian bahwa kita ubah dulu tanda pertidaksamanya menjadi tanda persamaan. Oke, kita ingin dapatkan 5x sama dengan 1x sama dengan 1/5 dan 3x sama dengan 7, x-nya sama dengan 7/3. Oke, ini 1/5, ya ini 7/3. Nah, bagaimana kita menentukan daerah dari sebuah pertidaksamaan? Oke, nah kalau kita perhatikan ini daerahnya terbagi atas 3, 1, 2, 3. Oke, cara cepatnya adalah kita menguji x-nya sama dengan 0. Oke, dengan catatan kita tahu x-nya itu berada di mana. Oke, nah pasti dia berada di sebelah kiri, tidak mungkin di tengah karena yang di tengah ini kan positif. Oke, 1/5, 7/3. Oke, masih tetap dalam bilangan positif. Kalau yang di sini dia semakin kiri akan menuju ke 0 dan negatif. Jadi 0 itu berada di sebelah kiri sini nih. Oke. Nah, uji 0 kita masukkan 0 ke sini persamaannya ini nih. Oke. Nah, oke. Sehingga kalau kita masukkan 0 berarti 5 kali 0 kurang 1 kali dengan 3 kali 0 kurang 7. Ini 5 kali 0, 0 kurang 1 negatif 1. 3 kali 0, 0 kurang 7 negatif 7. Oke, hasilnya adalah negatif 1 kali negatif 7 hasilnya 7. Pasti dia lebih besar atau sama dengan 0 kan, atau bilangan positif nih kan, maka yang ada daerah 0 itu yang bernilai positif. Oke, ya ini negatif, ya ini positif. Nah, karena kita mencari yang
kurang dari atau sama dengan, maka kita mencari yang tanda yang negatif. Nah, sehingga yang ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Ternyata dia berada lebih, ini kan lebih daripada 1/5. Oke, ke kanan pasti lebih daripada 1/5. Oke, jadi lebih dari atau sama dengan 1/5. Sedangkan ini sudah sampai di 7/3, tidak lebih tapi kurang daripada 7/3. Oke, kurang dari atau sama dengan 7/3. Nah, tanda ini kita perhatikan karena kita menggunakan tanda yang kurang dari atau sama dengan. Oke. Untuk yang nomor 9, kita perhatikan bahwa himpunan penyelesaian daripada pertidak samaan mutlak 3x kurang 2 per mutlak x kurang 3 kurang dari 6. Oke, untuk menyelesaikan persoalan nomor 9, kita kalikan dulu, oke, yang mutlak dengan 6. Jadi mutlak daripada 3x kurang 2 nya tetap kurang daripada 6 kali dengan mutlak x kurang 3. Oke. Lalu kemudian kita mutlakkan yang 6-nya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita menggunakan sifat yang mutlak A kali mutlak B. Dapatnya adalah mutlak A kali B. Sehingga didapatkan di sini 3x kurang 2 kurang dari 6 kali x 6x, 6 kali negatif 3 negatif 18. Nah, sehingga kita punya bentuk yang nomor 9 yang terbaru di sini sama dengan bentuk yang nomor 8. Oke. Yang tadi terakhir di sini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan kita punya fx yaitu 3x kurang 2 dan kita punya gx itu sama dengan 6x sama dengan negatif 6x kurang 18. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan kita punya fx tambah gx kan kali dengan fx kurang gx, karena kurang dari berarti kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan di sini fx-nya diganti jadi 3x kurang 2 tambah gx-nya yaitu 6x kurang 8 untuk penjumlahan. Yang kedua untuk pengurangan 3x kurang 2 kurang dengan 6x kurang 18. Oke, kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan kita punya bentuk yang pertama 3x tambah 6x dapatnya 9x, lalu min 2 kurang 8 min 10. Oke, dikali dengan 3x. Ini kita tulis 3x kurang 2 lalu negatif 1 kali 6 x dapat min 6x, lalu ini positif 18. Oke, negatif kali negatif kan positif gitu. Nah, kita lanjut, kita dapatkan 9x kurang 10 kali, ya ini 3x kurang 6x ya, pastinya dapat min 3x. Min 2 tambah 18 hasilnya adalah tambah dengan 16. Oke, seperti itu. Lalu kurang dari 0. Sehingga kita faktorkan. Oke, 9x kurang 10 dan min 3x ditambah 16 sama dengan 0. Ya, ini kita dapatkan 9x sama dengan 10. X-nya sama dengan 10/9, yang min 3x tambah 16 sama dengan 0 berubah jadi min 3x sama dengan min 16, X-nya sama dengan min 16 per min 3, X-nya sama dengan 16 per 3. Kalau kita lihat nilainya, pasti yang 16 per 3 lebih besar daripada 10/9. Oh, sorry, maaf, yang di sini 18 ya. Jadi di sini hasilnya adalah min 20. Oke, yang di sini juga min 20. Oke. Nah, kalau kita perhatikan 20/9 dan 16/3, maka yang besar /3. Sehingga kalau kita tarik garis bilangan lalu kita tentukan kedudukannya, ya pastinya 20/9 di sebelah kiri, 16/3 di sebelah kanannya. Oke. Lalu daerah sini kan ada daerah nolnya, ada nilai nolnya. Sehingga kalau kita uji ke dalam bentuk yang ini, kita dapatkan 9 kali 0, ini kan uji X sama dengan 0. 9 kali 0 kurang 20 kali dengan min 3 kali 0 tambah 16. Yang ini pasti dapatnya negatif 20. Yang ini dapatnya adalah 16. Oke. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti hasil dari ini pasti kurang dari 0. Oke. Hasilnya adalah kurang dari 0. Sehingga daerah yang ada nolnya kan di sini bernilai negatif. Sedangkan di sini positif, dia berganti tanda jadi negatif. Jadi
Kalau ada di sini negatif, maka sini positif, di sini negatif. Kalau sini positif, maka di sini negatif, di sini positif. Tanda-tandanya berubah. Oke, karena kita mencari yang kurang dari 0, yang bernilai negatif, maka kita ambil daerah yang bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Oke, X itu, karena dari sini berarti kurang daripada 20/9, atau X itu lebih besar daripada 16/3. Oke, karena ini. Oke, karena maka lebih besar daripada 16/3. Nah, untuk bagian 10, nomor 10, oke, prinsipnya sama dengan nomor 8 dan 9. Kita mutlakan yang 2, jadi mutlak 2 kali mutlak X kurang dari atau sama dengan 6X kurang 5. Kemudian 2 kali X, 2X dimutlakan, lalu 6X kurang 5. Oke, kita dapatkan kita punya fx di sini 2x, gx-nya itu adalah 6x kurang 5. Sehingga kita peroleh fx tambah gx, oke, dijumlahkan dengan dikali dengan fx kurang gx. Lalu kurang dari atau sama dengan 0, tanda ini. Oke, yang di sebelah kanan itu 0. Oke. Lalu di sini kita gantikan fx-nya jadi 2x, lalu gx-nya digantikan jadi 6x kurang 5. Oke, lalu fx-nya di sini 2x kurang dengan gx-nya 6x kurang 5. Oke, kita dapatkan yang sini dapat 8x kurang 5. Lalu yang ini 2x min 1 kali 6 min 6x. Lalu negatif kali negatif positif, dapatnya 5. Sehingga di sini 8x kurang 5. Lalu 2x kurang 6x, dapatnya min 4x tambah dengan 5. Kurang dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan, oke. Kita dapatkan 8x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/8, min 4x sama dengan min 5, x-nya sama dengan min 5/min 4 sama dengan 5/4. Oke. Nah, kalau kita lihat pembilangan dan penyebutnya, ternyata yang lebih besarnya adalah ini nih, 5/4, gitu kan? Kita tarik ini 5/8, ya ini 5/4. Oke, 5/8 0, sekian. 5/4 itu 1, sekian. Pasti ya pasnya 1 sekian lebih besar pada 0 sekian. Seperti itu. Lalu daerah yang mana yang memiliki nilai 0? Yang di sini nih. Oke, yang di sini. Ini ada nilai 0. Sehingga kalau kita uji nilai 0 x sama dengan 0 persamaan ini, kita dapatkan 8 kali 0 kurang 5 kali dengan min 4 kali 0 tambah 5. Sehingga kita dapatkan di sini 0 kurang 5 kali dengan 0 tambah 5. Dapat min 5 kali dengan 5. Negatif kali positif, hasilnya negatif, berarti dia kurang dari 0. Maka daerah yang ada 0-nya bernilai negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian. Kalau kita perhatikan, kita tandanya yaitu kurang dari atau sama dengan 0, maka kita ambil yang daerah yang negatif. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X, demikian sehingga X itu dia kurang dari atau sama dengan 5/8, atau X itu lebih dari atau sama dengan 5/4. Nah ini kenapa kurang dari 5/8, ya ini kita ambil daerah yang kurang daripada 5/8. Yang kalau setelah 5/8 berarti ya lebih. Nah 5/4 lebih, berarti X lebih besar daripada atau sama dengan 5/4. Ini himpunan penyelesaiannya. Saya kasih satu catatan penting juga. Nah, karena kita punya di sini X kurang 3 sebagai penyebut, maka syarat yang sini harus ditambahkan bahwa X itu harus tidak boleh sama dengan 3. Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, seperti itu. Itulah pembahasan 10 soal terkait dengan materi nilai mutlak.